Oke, kembali lagi pemirsa di Bolkes ngobrolin seputar Piala Dunia. Kalau di episode sebelumnya kita ngobrol sama Bang Aci Nanar, ngobrolin keseruannya nonton bola, terus kayak dimarahkan sama orang rumah. Kali ini aku bakal ngobrol sama Coach Yarso. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Ada Coach Yarso, kita bakal ngobrol seputar keseruan Piala Dunia. Coach, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, baik nih. Sibuk enggak sih? Lumayan Sibuk ya, iya. tapi nyempatkan waktu untuk ngobrol seputar Piala Siap. Dunia. Nah, karena sebentar lagi kan bakalan ada Piala Dunia nih Coach. Otomatis ini adalah salah satu ajang sepak bola yang kita tunggu-tunggu sebagai penikmat, sebagai orang yang hobi sama sepak bola. Seru lah pokoknya kalau kita nonton bola-bolaan Piala Dunia. Ini edisinya 4 tahun sekali gitu kan. Dan kita lagi ada di Grand Mini Soccer. Biasa Coach main di sini? Terkadang Seru gak sih main sini? seminggu sekali. Wow, lumayan karena suasananya lumayan gitu, terus dekat di pusat kota. Wih, asik. Boleh nanti kita coba main-main sini, kita ajak kru-kru RRI ini. Coach, sebentar lagi Piala Dunia. Tim favorit Coach Yarso apa sih kalau dukung negara gini? Sebenarnya sih Indonesia. Indonesia. Cuman karena Indonesia sudah gugur duluan, saya pindah ke Brazil. 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 Kira Itali tadi. Itali nggak lolos ya. Karena sebelumnya di episode itu tuh ada Bang Mumu, terus ada Hanif Stand Up menyayangkan kalau Itali itu nggak lolos Piala Dunia gitu. Kenapa dukung Brazil? Apakah di edisi sebelumnya juga dukung Brazil? Ya, karena pencinta Brazil. Pecinta Brazil. Gara-gara Karena apa tuh cinta sama sepak bola Brazil? zamannya ini ya, siapa sih? Ronaldo 9. Ronaldo 9 dan Roberto Carlos. Ronaldinho. Gitu ya. Punya momen-momen Rivaldo. berkesan nggak sih waktu zaman mereka? Gol spektakuler Roberto Carlos ke gawang Prancis waktu pra Piala Dunia yang bolanya bisa belok kayak Chris. Wih, keren. Itu free kick yang pakai kaki luar Iya. gitu ya. Luar biasa sih. Sangat berkesan. Sering berarti masih nobar gitu. Kalau nobar saya jarang, cuman kalau timnas Indonesia main saya harus nobar. Harus nobar. Harus nobar. Dukung Indonesia Pride berarti ya. Ngelihat Piala Dunia sekarang, tanggapan Coach Yarso gimana sih? Kalau di episode sebelumnya kan Bang Aci mungkin ngelihatnya, wah kayaknya kurang euforia. Kalau dari Coach Yarso sendiri gimana? Iya, agak kurang euforia tahun ini. Karena ya pergolakan politik di Timur Tengah, ada ya bermacam-macam cerita. Jadi agak kurang. Sebenarnya penggunaan format terbaru ada sesuatu yang baru karena di 3 negara kan? 3 negara. Di tahun ini, Meksiko, Kanada, dan Amerika. Yang mudah-mudahan lah sama serunya dan sama auranya sama seperti tahun-tahun yang lalu. Oke, kalau di edisi sebelumnya Piala Dunia yang paling berkesan menurut Coach Yarso tuh edisi kapan? Edisi Brazil tuan rumah tahun 9 berapa ya? Brazil tuan rumah 2014 juga. Yang Brazil kalah di semifinal 7-1. Iya. Berarti Jadi jauh iya. sekali ya gitu ya. Dan itu memang benar-benar momentum kayak ya sepak bola bakal jadi acuan di sekarang gitu kan. Keren sih. Dan kalau untuk negara-negara Asia gitu, melihat perkembangan sepak bolanya yang lolos ke edisi tahun ini gimana Coach? Agak kurang. Sejepang-Jepangnya pun? Jepang pra Piala Dunia sih mungkin masih oke lah ya, mengalahkan Inggris. Brazil juga kalah ya, nggak salah ya. Kalah. Tapi nggak tahu ya, pas pertandingan pada hari H biasanya banyak terjadi sesuatu dan lain hal. Tidak bisa diprediksi. Karena sepak bola sudah modern, bukan otot tapi otak. Benar. Nah, ngomongkan Brazil kan sering digadang-gadang punya pemain yang skillnya luar biasa, terus strategi yang emang benar-benar di luar nalar. Tapi di balik sisi itu banyak pemain-pemain Brazil yang sering mengalami star syndrome. Apakah emang sesering itu, semasif itu untuk pemain-pemain Brazil yang punya notabene yang sering star syndrome? Kalau star syndrome ya mungkin itulah alasan penunjukan dari Don Carleto. Don Carleto kan
sepak bola Eropa dibawa ke Brazil dengan kultur Amerika Selatannya sangat kental, yang dalam tanda kutip orang Amerika Selatan lebih doyan pesta. Iya sih. Begitu masuk Don Carleto, ya mudah-mudahan memberi harapan baru ke pendukung Brazil. Ancelotti bakal jadi nakoda untuk di Brazil edisi Piala Dunia tahun ini. Vinicius dengan ya mungkin sedikit drop perform di klubnya gitu. Ya. Apakah bakalan mampu menggendong Brazil atau ya tetap sama Vini ya tetap Vini gitu? Saya pikir sih seorang Vini tetap Vini dengan gaya seorang Vini, tapi saya lebih berharap banyak ke Casemiro. Casemiro. Casemiro, iya. Karena beliau berhasil lumayan membawa MU ya. MU mulai merangkak naik di tahun ini. Yang luar biasa sih. Jadi sosok. Jadi sosok panutan, mentor juga Iya, otomatis betul. di skuad Brazil. Dan sayangkan si Neymar Iya. kegeser dengan pemain muda. Rafinya boleh lah ya. Boleh lah. Walaupun sedang diterpa badai cedera nih ya. Iya. Di Barcelona juga akhir-akhir ini juga jarang dimainkan karena cedera, dan mudah-mudahan bisa memperlihatkan kualitas terbaiknya ketika membela negara gitu. Ya. Kalau sosok gelandang dulu kita ingat Brazil punya Kaká, terus juga punya Ronaldinho yang bisa alternatif main di posisi gelandang gitu kan. Sekarang apakah metode permainan Brazil berubah yang dulunya selalu melalui gelandang? Itu dia yang menarik dari Don Carlo Ancelotti. Beliau membawa gaya Eropa dengan metode disiplinnya, dengan dibawa ke kelompok yang memang seniman sepak bola. Mudah-mudahan ada sesuatu yang baru dari Don Carlo. Saya berharap sih demikian. Cuman yang kurang dari Brazil mungkin striker pembunuh. Setelah era R9, Ronaldo 9, belum ada striker yang begitu mumpuni. Dulu ada di Firmino ya, Iya, Firmino. Terus ada masih Hulk juga. Hulk ya, dulu. kurang. Yang dulu Brazil dikenal sebagai penghasil penyerang luar biasa. Bahkan dulu ada sayap Robinho. Luar biasa sih. Kalau ngelihat Argentina sebagai pesaing ketat di benua Amerika Selatan gitu, gimana dengan perform Brazil sekarang? Apalagi Argentina digadang-gadang bakalan back to back katanya. Dengan sosok Lionel Messi ya. Iya. Lionel Messi prediksi sih 8 besar Argentina masuk. 8 besar. Iya. Oke. 8 besar masuk. Dengan status juara bertahan ya. Dengan status juara bertahan, dan Messi masih jadi roh di Argentina. Masih relevan lah ya, Iya, masih relevan. dengan sepak bola modern sekarang gitu. Siapa yang bakal jadi pesaing ketat Brazil selain Argentina? Mungkin dari benua Eropa mungkin, coach? Jerman mungkin spesialis turnamen. Jerman ya. Jerman. Oke. Jerman apalagi punya pemain-pemain muda. Terus ada Musiala di situ, terus ada Olise juga. Emang iya sih. Menurut Coach Yarso, apa sih yang membedakan sepak bola Amerika, Eropa, dan juga Asia untuk di edisi Piala Dunia kali ini? Asia masih baru mulai berkembang. Asia, Jepang, dan negara-negara di Timur Tengah mulai berbenah. Kalau untuk Eropa, ya kultur sangat kuat. Sejarahnya, dan dari metode keilmuan mungkin ya, dari pandangan saya. Kalau Eropa lebih keilmuan, gimana olahraga dianalisa, diimplementasikan, dan dijadikan ke sebuah tim. Kalau Brazil, yaitu dengan kultur Amerika Selatan, mereka menyajikan seni, keindahan. Asik. Iya. Dan ya sepak bola tidak terlepas dari yang namanya seni, skill gitu kan. Walaupun orang bilang, wah sekarang sepak bola udah modern, udah mainnya passing dari bawah, build up-nya gitu kan, bukan yang cuma mengandalkan skill gitu. Piala Dunia tahun ini kan bedanya dengan Indonesia, rentang waktunya 12 jam gitu kan. Mengganggu aktivitas sehari-hari nggak sih, coach, kalau untuk nontonnya nanti gitu?
Lumayan ya, ada yang saya cek dari minggu lalu, ada yang main jam 2, ada yang main jam 8, bahkan jam 9 Jam pagi. 9 pagi gitu Iya. Ya lumayan sih, lumayan mengganggu karena jam kerja ya. Jam kerja. Iya, kecuali partainya mungkin mulai jam 11, mungkin itu udah pada saat istirahat siang. Mungkin agak terganggu. Agak terganggu. Tapi malam, Heeh. kayak yang zaman dulu-dulu kan, di edisi sebelumnya, ada yang jam 8, jam 7 malam, nah, itu lebih enak. Karena mainnya di benua Asia kan. Iya, Nggak jauh beda lah nggak jauh beda waktunya jamnya. sama Indonesia gitu. Berarti agak sedikit terganggu, tapi tetap Agak sedikit. tetap nonton kan, semisalnya Brazil main gitu. Insya Allah. Insya Allah Karena nonton. dukung tuh. Brazil. Seru. Nah, apakah nanti kita ngobrol seputar timnas Indonesia dan ganti pelatih sekarang ada John Herman yang menakodai, yang jadi motorik juga untuk sepak bola Indonesia. Mampu nggak sih kira-kira Indonesia untuk lolos di Piala Dunia tahun 2030 nanti, Coach? Saya harap sih mampu ya, dengan kedalaman skuad, dengan pemain-pemain yang about ke luar negeri. Ya mampu sih, cuman ya baru sekedar harapan. Saya punya teman, dia memang fanatik bola. Jadi dia sempat bikin story di story WA sama Instagram. Ya Tuhanku, jangan cabut dulu namaku sebelum Indonesia masuk ke putaran final Piala Dunia. Iya, gitu ya. Saking iya. fanatiknya. Saking fanatiknya Saking fanatik dengan timnas Indonesia. Oke, luar biasa. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi. Kita break dulu setelah jeda pariwara berikut ini. Karena setelah ini bakalan ada Drawing Zone nih barengan Coach Syarso. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pontianak. Saya Hardian, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Warga Pontianak, dengarkan siaran langsung dan meriahkan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Pontianak. Semangat! Saya Al-Amin, Ketua Aprindo DPD Kalimantan Barat, mengucapkan selamat kepada RRI Kalbar sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Warga Pontianak, dengarkan siaran langsung dan meriahkan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Pontianak. Saya, Joni Pesta Simamora, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Warga Pontianak, dengarkan siaran langsung dan meriahkan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Pontianak. Oke, baiklah pemirsa, masuk ke segmen Drawing Zone nih. Seperti biasa di episode-episode sebelumnya, kita bakal ajak Coach Syarso untuk ambil 4 negara, dan ketika mereka disatukan dalam satu grup, siapa yang bakal lolos menjadi juara grup, runner up, dan juga underdognya nih. Jadi Coach, silahkan ambil negara-negara yang mungkin bakalan kita prediksi bakalan jadi juara grupnya nih nanti. Silakan Coach Syarso. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil satu. Satu. Oke. Banyak dah ni. Ambil. 2. Oke. 3. 4. Oke, satu lagi. Oke. Udah ada 4 negara pilihan Coach Syarso. Ada Panama, ada Argentina, ada Prancis, dan ada tuan rumah Amerika nih. Coach, jadi kita bakal prediksi, kita bakal analisis ketika mereka disatukan dalam satu grup. Kira-kira Coach Syarso, siapa yang akan menjadi juara grup di grup kali ini? Juara grup. Juara grup. Ada Panama, Argentina, Prancis, Amerika. Prancis ya. Prancis. Oke. Kenapa Prancis? Why Prancis? PSG barusan masuk final. PSG barusan masuk final. Prancis finalis 4 tahun lalu gitu kan. Iya, ada sosok Mbappe. Mm-hmm. Ada pemain yang saya suka. Si gelandang bertahan siapa ya?
si ini Dembele ya. Dembele penyerang, gelandang bertahan Bukan ada si- ini yang main di Real Madrid siapa? main Real Madrid, Camavinga. Iya, Camavinga. Betul, Camavinga. Berarti Prancis masih kuat untuk keluar dari grup ini ya. Bisa dibilang grup neraka juga nih. Ada Argentina, ada Amerika, ada Panama gitu kan. Nah, selanjutnya yang bakal menemani Prancis untuk lolos di fase grup Antara Amerika dan Argentina. Argentina. Berarti apa? Sepertinya Argentina. Sepertinya Argentina. Oke. Argentina. Ya Argentina, kenapa Argentina? Argentina ada Lionel Messi, ada pemain-pemain yang di Liga Spanyol ya. Si De siapa? Paul. De Paul. Terus ada kipernya juga. Iya. Dan memang Argentina kalau menurut aku ya itu juga salah satu kandidat juara untuk finalis nih, finalis 4 tahun lalu gitu kan. Gol penalti ya. Gol penalti luar biasa. Seorang Mbappe menghancurkan Argentina, hampir menghancurkan Argentina. Tapi aku pengen tanya nih coach, sosok Messi seberpengaruh itukah untuk negaranya? Sangat berpengaruh. Walaupun umurnya udah Bukan di prime usia ya. emas ya. Betul, seangkatan sama Cristiano Ronaldo. Tapi masih menjadi sosok dan momok. Untuk skuad Argentina. Iya, beliau pun masih kompetitif ya. Kompetitif di Liga Amerika. Oke. Nah, yang bakal menyulitkan Prancis dan juga Argentina di edisi Piala Dunia kali ini? Amerika dong. Amerika. Karena tuan rumah. Faktor tuan rumah. Iya. Nggak ada faktor-faktor lain nih berarti nih ya? Tidak, faktor tuan rumah. Karena yang kita tahu kalau Amerika sebelum sepak bola berkembang secara modern, mereka juga susah tembus untuk ke edisi internasional. Selain basketnya ya. Kalau basket Amerika udah valid no debat, tidak ada lawan pokoknya. Berarti Amerika yang bakal jadi kuda hitam untuk di grup ini. kali ini. Saya senang Amerika dulu zamannya si Alexis Lalas. Iya. Dan poin-poin Amerika juga sekarang banyak ini ya main di Liga Inggris Iya, gitu Liga kan. Inggris udah mulai about keluar. Dan pun liganya juga udah mulai ini ya. Jadi persinggahan terakhir sebelum pensiun. Iya, yang bahkan jebolan dari La Liga. Spanyol gitu kan. Iya, jebolan La Liga sama Liga Inggris. Iya, bahkan kalau Inter Miami tuh ada Suarez di situ, terus ada Busquets, Jordi Alba juga, Messi. Luar biasa sih. Tapi kalau melihat perkembangan sepak bola sekarang coach di era yang modern gitu, apakah masih ada the next Messi-nya, the next Ronaldo-nya gitu? Yang menarik mungkin dari saya bicara Brazil ya, karena saya Oke, Brazil. Saya lebih ini ke Brazil. Ada pemain muda di Brazil yang main di Chelsea ya, nggak salah saya lupa namanya. Itu mungkin digadang-gadang untuk jadi superstar setelah eranya Neymar. Kalau eranya di Argentina saya tidak begitu mengikuti perkembangan. Berarti memang di Brazil banyak pemain-pemain muda yang digadang-gadang bakal jadi the next Neymar. Apa sih faktor yang membuat pemain-pemain muda itu tuh ya mungkin banyak pemain-pemain Brazil ketika usia mudanya prime, tapi ketika dia masuk ke umur-umur emas kayak di usia 26, 27 itu karirnya kebanyakan hancur. Selain faktor cedera deh coach. Lingkungan ya mungkin ya. Star syndrome, kita kembali ke star syndrome. Begitu usia muda, punya uang banyak, tenar di mana-mana, tiap hari masuk TV, tiap hari berseliweran di medsos, mungkin lupa diri. Terus tambah lagi tuh kultur Brazil kan senang pesta ya, pesta. Apalagi kalau zaman dulu, zaman eranya Edmundo, saya ingat Edmundo. Biarpun ada pertandingan di akhir pekan, tapi kalau bentrok sama pesta perayaan Brazil, yang festival Brazil, dia harus pulang. Iya, harus tetap pesta. Harus tetap pulang. Luar biasa. Oke, terima kasih Coach Yarso ya udah ngobrol bareng kita. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa Coach, terima kasih, sukses terus pokok karirnya. Jangan lupa kalau misalnya ada jadwal main di sini, ajak kita nih. Siap. Kita cari olahraga, cari keringat juga gitu kan. Jangan cuma ngopi, musik, nongkrong nih.
Oke, baiklah buat pemirsa dan juga pendengar, dan tayangan ini bisa kamu saksikan melalui kanal YouTube-nya RRI Pontianak. Silahkan drop kolom komentar kalian seputar Piala Dunia yang sebentar lagi bakalan diselenggarakan nih. Jangan lupa pantengin media sosial kita RRI Pontianak, RRI Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4. Nanti kita bakal ngobrol dan konten-konten update seputar Piala Dunia. Tetaplah bersama kami di RRI Pontianak. Saya Joni Pesta Simamora, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Warga Pontianak, dengarkan siaran langsung dan meriahkan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Pontianak.